Terima kasih ya Mas pertanyaannya. Jadi sebenarnya buku Mencatat Indonesia ini kompilasi tulisan saya. Makanya di sini kompilasi renungan kebangsaan. Buku ini saya tulis selama 2 tahun. Jadi semua tulisan yang ada dalam buku ini bermacam-macam. Ada masalah politik, masalah ekonomi, masalah kebangsaan, kenegaraan, maupun peristiwa-peristiwa yang update pada waktu saya tulis tulisan ini. Ini sebenarnya potret selama 2 tahun dari 2022 hingga 2024. Kenapa saya luncurkan? Kenapa saya bukan seperti ini? Karena kalau saya tidak bukan bisa tulisan tersebut hilang atau cecer ya. Ini bagian dari mendokumentasikan yang lebih baik. Ya, kalau tidak bisa hilang. Karena ini kan tulisan lepas sebenarnya. Dan ini sudah semua tulisan ini sudah dimuat di media nasional, di Kompas dan di Detik. Pak, ada keresahan sendiri nggak sih di dalam buku itu, keresahan dari Bapak sendiri untuk Indonesia ini, Pak, di dalam buku itu? Iya, kalau keresahan ya ini hampir semua mungkin keresahan tentang Indonesia kita di sini. Ada hal-hal yang mungkin kita merasa tidak sesuai, ya itu yang kita tuliskan. Terakhir itu masalah-masalah sebelum pemilihan presiden itu kan banyak dinamika di Mahkamah Konstitusi ya. Itu saya tuliskan di sini. Nah, untuk kompilasi buku ini butuh waktu 3 bulan. Ya. Gimana Pak tantangannya Pak untuk membuat buku ini, gimana challenge-nya sendiri Bapak sendiri? Jadi kebetulan memang saya punya banyak teman-teman yang profesional di bidangnya yang membantu saya untuk mengumpulkan kembali tulisan-tulisan tersebut, kemudian desain layout. Jadi ini tim kami semua, dan desainnya ini bukan saya, tapi anak-anak muda juga yang saya libatkan. Termasuk di acara ini kan saya libatkan anak muda dalam acaranya. Ya, apanya? Kalau buku keberapa, sebenarnya saya ada beberapa buku, tapi untuk buku pribadi tersendiri yang saya sendiri, ya ini yang pertama kali. Ya. Makanya ini banyak buku-buku tentang motivasi, ada juga buku-buku kompilasi di DPR. Tapi inilah yang buku saya pertama yang saya sendiri yang menulisnya. Tapi ke depan ini membaca Indonesia ini ya, setelah saya bertemu Jelo misalnya kan, dan banyak anak-anak muda, ternyata mereka punya keinginan untuk lebih jauh dari itu. Nah, makanya per hari ini kita sebenarnya meluncurkan juga yang namanya rumah mencatat Indonesia. Nah, jadi kedepannya itu mungkin kalau ada buku bukan cuma saya, mungkin ada orang lain, tapi tentu kita mungkin punya parameter untuk yang masuk di buku itu seperti apa. Pada minimal pernah dimuat di media nasional. Kemudian hal-hal lain di bawah misalnya rumah mencatat Indonesia itu sudah banyak tuh di situ, bisa yang mau kreatif di bidang seni, di bidang politik apalagi kan, ya, silakan aja yang mau bergabung. Permisi, aku mau terima kasih dulu Pak Soe udah mau mengundang aku di acara udah mau masing-masing mau mengangkat budaya Indonesia, musisi-musisi juga kayak royalti gitu. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sama kami. Ya, tadi pertanyaannya Pak, kenapa Kamu gimana tanggapan kamu dengan artinya memberikan kepercayaan? Iya, aku senang banget karena masih ada orang-orang yang peduli sama budaya gitu, apalagi musik keroncong ya. Dan Pak Soe juga sangat terbuka sekali pikirannya gitu, dan aku bangga banget tadi berada di sini, dikelilingi sama orang-orang hebat semua di sini, luar biasa. Kenapa kamu berpikiran untuk mengeluarkan ide untuk menyanyi keroncong gitu? Mungkin dari kan tadi dibilangnya karena ada biologis, faktor biologis. Jadi awal itu ya karena aku terlahir dan besar di rumah keroncong. Kebetulan aku lahir di keluarga Hills di kampungku yang titik kenal oleh musik keroncong, di mana musik keroncong lahir itu di rumahku. Jadi kan ya secara naluri karena darahnya memang sudah mengalir, ya dengan sendirinya.